Untuk melindungi diplomat yang bertugas, pemerintah membuat beberapa aturan. Ketentuan ini tidak hanya untuk diplomat, tapi juga melindungi WNI yang berada di mancanegara. Kita simak pemirsa penuturan mantan Wakil Dubes RI di Manila, Dodo Sudrajat, dalam program To The Point Aja Sindo News. Bersama jurnalis Sindo News, Lukman Hanafi dan Andri Susanto berikut ini. Dia lagi menangani kasus besar ya. Maka perlu dibuat kayaknya aturan bahwa tim itu terlindungi gitu oleh negara. Karena kan karena dia menangani pasti banyak orang yang merasa dikecewakan, dendam. Karena menyangkut penghasilan pendaringan dia yang sangat besar. Jadi bukan lagi pemerintah tapi negara. Artinya negara hadir. Perlindungan itu bisa perlindungan politis, perlindungan hukum, dan perlindungan operasional keamanan. Kalau pemerintah kan operasional aja. Tapi kalau udah negara, jika ada oknum kan bisa. Berarti sebenarnya ini bisa jadi trigger ya si almarhum ini. Kita nggak ngomong sekali lagi penyebabnya apa, tidak. Tetapi kan dengar-dengar almarhum ini sebelumnya juga menangani kasus ya. Dia juga lagi menangani kasus, jadi saksi juga, TPPO, judi online dan sebagainya. Barangkali mungkin biar tidak, ini sekali lagi kita nggak menuduh itu penyebabnya apa. Kita serahkan ke polisi, ke yang berwenang. Tetapi mungkin agar ke depan tidak ada orang yang apa istilahnya ya, berasumsi yang enggak gitu, mengkait-kaitkan oh ini di saksi ini loh, akhirnya sekarang meninggalnya begini itu. Mungkin kalau peraturan apa tadi, kebijakan itu untuk melindungi orang yang mana Yesus itu, mungkin ini bisa jadi ini ya, jadi pintu masuk barangkali ya. Ya saya tidak sepakat ya pintu masuk, karena kan kasusnya belum tahu. Betul. Kita kasusnya belum tahu. Ya artinya latar belakang apa yang sebenarnya terjadi kan kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang memang sedang secara profesional menangani. Tetapi tadi baik karakter. Tapi kalau baik karakter buktinya sampai sekarang belum ada juga, Pak. Nanti jadi perdebatan juga. Ngapain dilindungin? Emang ada contohnya kan gitu, Pak? Kan gini tadi, perlindungan itu contoh kan tidak harus apa yang dialami oleh KPK. Betul. Kan contoh-contoh yang lain kan yang banyak dalam itu. Jadi kita tapi kalau penyidik KPK memang mereka ini Pak, karena mereka kan penindakan. Mereka, setahu saya, penindakan itu mereka juga melengkapi diri dengan senjata. Ya, orang yang dendam karena terbongkar. Ya saya tidak berteori ya, tapi ini secara logika. Dia akan menyasar siapa saja yang dianggap itu. Jadi perlunya perlindungan kepada aparat sipil. Aparat sipil itu misalnya di kehakiman, jaksa. Kan sudah ada. Kita baca berita-berita. Jaksa dijaga. Perlu negara membuat suatu arrangement tertentu yang memang ketika ada tim yang sedang menyelesaikan itu, nah jaksa kan dijaga. Ya tapi ada triggernya semua, Pak. Jaksa dijaga itu kemarin karena situ disandra. Kan di kita itu kalau tidak ada trigger itu pasti jadi perdebatan. Emang buat apa sih? Mana buktinya gitu, Pak nih. Nah kalau sebenarnya idenya bagus itu. Makanya kalau saya kebayang soal penyebabnya apa, kita nggak boleh lah, ini belum diputuskan. Tapi based on biar orang nggak parno mungkin bahasa ininya. Barangkali itu bisa menjadi ini ya, karena sebenarnya kan kita tidak pernah tahu nih penyebabnya apa. Saya malah sebaliknya, tidak usah terjadi trigger. Tetapi kita mengantisipasi. Jadi suatu kebijakan yang bagus itu mengantisipasi karena analisis possible. Nah, sebab akibat trigger itu tidak harus yang terjadi kepada diplomat Kemlu di luar negeri. Misalnya banyak diplomat yang terancam oleh spy. Ya kita dengar berita-berita kan itu bisa menjadi masukan ke kita. Ya. Saya bahkan mendoakan mudah-mudahan tidak ada trigger sehingga putra-putra terbaik kita menjadi korban. Tetapi dengan mencontoh adanya di dalam negeri kepada insan PNS yang lain yang pernah mendapat ancaman karena mengenai kasus sensitif, dan juga di luar negeri diplomat di luar negeri yang mendapatkan teror atau apa, itu menjadi trigger. Jadi kita jangan nunggu dulu korban lah. Dan mudah-mudahan ya kasusnya ini cepat selesai sehingga semua terang benderang tanpa mengurangi upaya kita untuk menghadirkan
negara sudah hadir, tapi meningkatkan sistem. Kan kita tuh selalu organisasi ya, baik organisasi kecil maupun negara, maaf ya agak teori, kan selalu itu apa learning and growth. Iya. Selalu belajar dan growth. Dan triggernya tidak harus kita korbannya dari kita dulu ya, dari luar karakter. Tapi paling tidak kan Iya. minimal bisa jadi momen Pak kalau menurut saya, karena apa? Ya kan beliau apapun itu, entah itu hasilnya nanti apalah, Iya. kita nggak pengen tahu. Iya. Tapi ini kan jasanya udah banyak nih di Kemenlu. Paling tidak ya mungkin orang beliau-beliau yang analisis jauh lebih jago lah ya di kita itu. Tapi paling tidak ada momen untuk lebih baik ke depan kan gitu. Kita nggak berharap bahwa beliau ini apapun meninggalnya itu karena kita nggak berspekulasi lah. Ya, kita tidak boleh berspekulasi tidak, tapi mumpung ada yang ini paling tidak bukan nyerempet-nyerempetin, tapi yuk kita ke depan baikin. Jadi karena beliau almarhum itu bekerja di bidang perlindungan. Betul, nah itu saja karakternya. Iya, betul. Ya jadi Ya, pemirsa, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 2009-2011 Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi angkat bicara terkait polemik kematian ADP, seorang diplomat muda yang tewas di kamar kosnya dengan wajah terlilit lakban. Ito menyatakan kematian ADP merupakan kematian tidak wajar. Untuk itulah polisi perlu melakukan autopsi, pengecekan toraks untuk menentukan kematian. Apakah korban mati karena terlilit lakban, pelakban, atau dibunuh terlebih dahulu, baru dililit pelakban oleh seseorang. Pasti kalau dia tidak dilibat ya kematian wajar kan. Karena dia tidak wajar itulah maka penyidik yang mudah-mudahan sudah melakukan otopsi untuk mengecek toraknya. Dari torak atau paru-parunya itu dokter akan bisa menentukan orang ini sudah meninggal sebelum dililit lakban. Kalau misalnya toraknya masih ada dua. Kemungkinan dia melilit sendiri atau dililit orang lain. Nah itu ada lagi tanda-tanda lain, misalnya kaku mayat, lembah mayat, ya. Ada upaya, ini kan betul-betul seperti tidur manis. Dia pakai lakban di dalam selimut. Nah ada kemungkinan lain, Mas Lukman. Kemungkinan lain adalah orang ini paralais ya, atau tidak sadar pada saat itu, kemudian dililit lakban. Nah berbagai kemungkinan ini harus masuk dalam checklist penyidik. Nanti penyidik satu-satu melihat, oh ini tidak. Sehingga dia mendapat kesimpulan yang tepat yang nanti disampaikan pada saat memberikan pengumuman tentang hasil penyidikan. Jadi jangan kita menyampaikan hasil pengumuman tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan daripada masyarakat yang membuat seolah-olah polisi tidak bekerja secara profesional. Saksikan perbincangan Lukman Hanafi dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 2009-2011 Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi di program One on One yang mulai pekan ini pindah jam tayang maksud kami menjadi hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.